Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan atau destination making adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang, keputusan penagih piutang, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana dan promosi. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gisela Tamboto. Selanjutnya bagian B, proses pengambilan keputusan. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Dalam ilmu teknik sendiri, proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Sinonim atau persamaan kata proses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara, jalan, metode, mode, operasi, prosedur, sistem, teknik, dan reaksi. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat yang ingin Anda sampaikan kepada orang tertentu. Berdasarkan hal itu, proses dibagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama proses jangka pendek, kedua proses jangka panjang, ketiga proses berkelanjutan, dan yang keempat intermediate. Proses sendiri berfungsi untuk mengolah atau memproses data sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan, yakni 1. Identifikasi keputusan yang perlu diambil agar lebih banyak informasi untuk menghasilkan keputusan terbaik guna memecahkan masalah. Yang kedua, kumpulkan informasi relevan. Dengan mengumpulkan informasi dapat membantu untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. 3. Cari solusi alternatif. Menemukan lebih dari satu alternatif sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan bisnis, karena pemangku kepentingan berbeda juga memiliki kebutuhan berbeda. Semua tergantung peran. 4. Pertimbangkan bukti. 5. Pilih sejumlah alternatif. Keputusan yang tepat. 6. Ambil tindakan. 7. Tinjau keputusan dan pengaruhnya, baik dan buruk. Baik, saat ini saya akan membahas mengenai materi gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan yang pertama ada secara langsung atau direktif. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter ini tidak ingin membuang waktu berlama-lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtut. Pengambilan keputusan didasarkan kepada pengalaman, sehingga akan sangat mudah menghadapi situasi yang berulang. Bagi seseorang dengan gaya seperti ini, mengambil keputusan yang tepat lebih baik dibanding mengikuti pendapat orang lain. Yang kedua,
ada analitis atau analitik. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Yang ketiga, konseptual atau konseptual. Ini adalah tipikal pengambil keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani mengambil risiko, memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus diterapkan. Kemudian ada perilaku atau behavior. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang memedulikan dampaknya terhadap orang lain. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dia Theo. Bagian D yaitu metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan kuantitatif yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan perbedaan atau GAP antara situasi yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Contohnya, jika seorang mahasiswa ingin memperoleh nilai A, tetapi ternyata hasil yang didapatkan kurang dari itu, maka mahasiswa tersebut menghadapi masalah. Pada dasarnya, semua langkah pengambilan keputusan dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi perbedaan yang ada antara yang diharapkan dan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan model. Model adalah representasi dari sebuah situasi nyata. Model dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti model fisik, logika, atau matematika. Yang ketiga, mengumpulkan data. Data yang akurat sangat penting untuk menjamin analisis kuantitatif yang dilakukan menghasilkan keluaran seperti yang diinginkan. Sumber data untuk pengujian model dapat berupa laporan-laporan perusahaan seperti laporan keuangan dan dokumen perusahaan lainnya, hasil wawancara, pengukuran langsung di lapangan, dan hasil sampling statistik. Yang keempat, membuat solusi. Banyak metode yang bisa dilakukan dalam membuat solusi seperti pemecahan melalui persamaan model matematika yang sudah dikembangkan sebelumnya. Yang kelima, menguji solusi. Pengujian dilakukan untuk melihat akurasi dan kelengkapan model dan data yang digunakan. Untuk melihat akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat dimasukkan ke dalam model dan hasilnya dibandingkan. Yang keenam, menganalisis hasil. Selanjutnya, implikasi langkah-langkah yang dilakukan juga harus dianalisis. Dalam langkah ini, analisis sensitivitas menjadi sangat penting. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah-ubah nilai-nilai masukan model dan melihat perbedaan apa yang terjadi pada hasil. Yang ketujuh, mengimplementasikan hasil. Langkah implementasi ini dilakukan dengan menerapkan hasil analisis ke dalam proses-proses yang terdapat dalam perusahaan. Tidak kalah penting dalam langkah ini adalah memonitor hasil dari penerapan solusi. Namun, perlu didasari bahwa implementasi hasil analisis solusi bukanlah tanpa hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin dapat dihadapi adalah bagaimana meyakinkan pihak manajemen bahwa solusi yang ditawarkan merupakan yang terbaik dan akan memecahkan masalah yang ada. Bagian E akan dijelaskan oleh rekan saya, Kimberly. Terima kasih. Kreativitas dalam pengambilan keputusan. Menemukan masalah atau merasakan. Pengusaha menghadapi masalah dan memilih untuk mengatasinya. Dia merasa penasaran untuk menyelesaikan masalah itu. Dia benar-benar membiasakan diri dengan masalah, menganalisis pentingnya untuk bisnis dan hubungannya dengan segmen bisnis lainnya. Ini membantu dalam
menghasilkan yang menganalisis masalah dan memberikan solusi ke arah yang benar. Keingintahuan mengarah pada pengembangan ide. Manajer menciptakan iklim yang mendorong kreativitas dengan cara berikut. Yang pertama, kenali perlunya perubahan. Meskipun orang umumnya menolak perubahan, menerima kebutuhan akan perubahan diperlukan untuk mempromosikan kreativitas. Orang harus merasa bahwa mereka akan diuntungkan oleh perubahan. Yang kedua, mendorong ide-ide baru. Manajer harus menyambut ide-ide baru, mendengarkan ide-ide baru, dan menerapkan yang menguntungkan. Mendorong iklim kreatif dalam organisasi. Yang keempat, kegagalan toleransi. Gagasan baru mungkin terbukti gagal. Orang seharusnya tidak berkecil hati. Mereka harus mempertimbangkan waktu, uang, dan energi dalam ide-ide yang gagal sebagai investasi untuk prospek masa depan yang cerah. Yang terakhir, tujuan yang jelas. Manajer harus memiliki tujuan untuk kreativitas. Mereka harus tahu ide apa yang harus dicoba, kapan, dan untuk apa. Tujuan yang jelas akan mengoptimalkan penggunaan waktu, energi, dan uang. Sekian presentasi dari kelompok kami.